mereka ini meminta penghentian penyidikan ini kan juga apa ya, saya bilang kalau bahasanya teman-teman relawan itu mungkin ya mereka putus asa kali ya. Jadi kan Anda kembali diinterupsi pemirsa, saya ke Bang Freddy Damanik, Sekjen DPP Prajo. Bang Freddy, Anda melihat hal ini, penghentian penyidikan atau permintaan penghentian penyidikan yang disampaikan oleh tim RRT ini seperti apa? Apakah ini hanya seperti konspirasi atau untuk pengalihan kasus yang sebenarnya saat ini sedang berjalan? ya, jadi memang kan mereka ini meminta penghentian penyidikan ini kan juga apa ya, saya bilang kalau bahasanya teman-teman relawan itu mungkin ya mereka putus asa kali ya. Jadi kan pertama mereka memfitnah, menuduh ijazah palsu. Kemudian mereka sibuk kesana kemari cari bukti untuk mendukung pernyataan mereka, tuduhan mereka ijazah palsu sampai ke kuburan dicari-cari, sampai kemana-mana dicari-cari. Kemudian setelah mencari, kemudian setelah ditersangkakan, mereka sibuk nih untuk menyatakan pasal-pasal itu, menyalahkan pasal-pasal itu, pasal-pasal pidana itu, uji materi ke MK. Nah setelah itu kemudian sekarang sibuk mereka meminta penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum. Jadi kan jelas nih, semua dilakukan, yang penting bagi mereka ijazah ini dinyatakan palsu, kan begitu. Nah ini kan sudah melalui proses hukum, ya, sedang dalam proses hukum penyidikan di Polda Metro Jaya. Jadi mari hadapi, ya, berikan bukti-bukti. Bukti-bukti itu kan kalau sampai sekarang kita lihat, ini kan mereka menuduh ijazah palsu, kemudian dilaporkan fitnah, pencemaran nama baik, dan lain-lain ITE. Nah, kalau memang mereka yakin ijazah ini palsu, berikan buktinya. Baik. Berikan buktinya, misalnya kan, bukti itu misalnya surat, akta otentik. Sampai sekarang kita nggak tahu, nggak pernah tahu bahwa ada bukti itu saksi yang mendukung misalnya bahwa ijazah itu palsu, sampai sekarang nggak pernah ada itu saksi. Kan begitu. Bang Fadli, putus asa, betul. Nah, baik Mbak Agni. Tadi pertanyaan Mbak Agni kan langsung ke Bu Dokter ya, langsung ke pokok masalah nih. Tapi kami kembali tadi ya menanggapi Bang Freddy tentang minta penghentian ya. Nah, kita mulai dari satu peristiwa yang terjadi di tanggal 8 Januari 2026. Tiba-tiba ya, semua kaget nih. Datang yang namanya Bang Egy Sujana dan Damai Harilubis ke Solo. Ya kan? Kalau di Google Maps itu sekarang namanya Tembok Ratapan. Lagi rame itu kan. Nah, datang kemudian ketemu dengan Pak Jokowi, didampingi oleh penyidik, ada juga Dir Krimum waktu itu, ya kan? Itu kita nggak tahu. Tapi kemudian berita berkembang ada perdamaian, ada maaf-maafan atau keadilan restoratif. Nah, seminggu kemudian, tepatnya 15 Januari 2026, muncul nih pengacaranya Egy Sujana memposting atau muncul di sosial media, ini loh SP3-nya Egy Sujana. Hanya dalam waktu 1 minggu muncul SP3, surat ketetapan penghentian penyidikan. Nah, poinnya Bang? Poinnya setelah itu tentu kita berdiskusi. Kita berdiskusi di tim internal para barisan pembela Roy Rismond Tiva, termasuk kita bertanya dengan ahli. Salah satunya yang kita tanya adalah Komjen Pol Ugreseno, ya kan, mantan Wakapolri. Nah, kemudian dalam kajian itu disampaikan tidak bisa seperti itu. Bagaimana kami muncul beberapa pertanyaan waktu itu. Pertanyaannya antara lain ya, apakah keadilan restoratif yang seperti dipraktekkan itu, ya itu kan berdasarkan pasal 24 di KUHP kita yang baru, bisa dilakukan terhadap orang atau perbuatan. Kan ini muncul pertanyaan. Yang kedua, bagaimana penerapan pasal ini ketika terlapor atau tersangka lebih dari satu untuk satu perbuatan yang sama dalam satu laporan polisi yang sama. LP Pak Jokowi itu 30 April nomor LP 2831 melaporkan 8 orang dengan 7 pasal, 310, 311,
160, ya kan, 27A, 28, 32 dan 35. Ya kan, 7 pasal ini, ya kan, itu dilaporkan Pak Jokowi terhadap 8 orang. Bagaimana kemudian penghentian perkaranya hanya berlaku untuk 2 orang. Nah, makanya kemudian kita kaji dan kita buka juga di dalam KUHP itu kan jelas. Baik. Yang 24 ayat 2 huruf H itu tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Baik. Nah, kita harus memaknai penyelesaian ini seperti apa. Kan tidak bisa sepotong-sepotong, Mbak. Baik. Karena dia perkara. Perkara itu kan utuh. Sejak saat dia dilaporkan sampai dengan menjadi berkas perkara. Baik. Gitu. Bang Rifai, setuju tidak dengan masukannya Pak Ogroseno terkait dengan SP3 penghentian penyidikan ini? Oke, pertama, restoratif justice itu bukan sesuatu yang dilarang, bahkan itu diatur oleh undang-undang. Dan tidak ada satu hukum acara pun yang menyatakan dengan adanya restoratif justice maka LP harus tercabut atau gugur. Itu tidak ada. Lalu kedua, kembali lagi, restoratif justice ini kan berangkat dari sebuah kesepakatan. Lah sekarang dari 8 tersangka hanya 2 yang mau bersepakat. Masa kami harus paksa yang 6 harus bersepakat juga gitu ya. Bahkan waktu itu kami berharap yang lain menyambut, yang ada malah kami dituduh diadu domba. Padahal amit-amit kami juga nggak pernah tahu Bang Egy mau datang gitu ya, nggak pernah tahu juga beliau dalam keadaan sakit. Itikat baik kami melakukan RG malah dianggap diadu domba. Yang kami, benar, Bang. kami termasuk yang benar nggak tahu diomelin gitu, gitu. Bang. Betul, saya pribadi betul-betul nggak tahu loh ya. Gimana Mbak Tifa? Nah jadi sekretariat RG itu kita tawarkan nggak mau lah. Kalau nggak mau gimana gitu. Jadi kembali lagi ya. Bagi yang tidak sepakat menurut undang-undang ya tetap berlaku ketentuan. Dan jangan lupa ini delik aduan, Mbak. Oke. Ya. Delik aduan itu si pelapor boleh menentukan siapa yang akan diadukan, siapa yang tidak. Oke. Jadi bukan serta-merta harus tercabut semua. Nah terkait dengan, sorry tambahan sedikit, terkait rujukan yang digunakannya KUHP menurut Pak Arkan Fadli, saya tidak sependapat karena di pasal 361A KUHP baru itu justru menyatakan penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung saat berlakunya KUHP baru tetap menggunakan KUHP dan ketentuan lama. Jadi rujukannya adalah Perkapolri 8 2021. Oke. Gimana Dokter Tifa? Itulah ya, jadi kalau suatu peristiwa itu tidak digawangi oleh dasar metodologi ilmiah itu ya begitu. Jadi bolak-balik sana kemari. Seperti fakta yang tadi disampaikan oleh Bang Freddy Damanik ya. Sebetulnya coba ya masyarakat sendiri juga bisa paham kok. Siapa sih yang di sini yang ketakutan, yang risau, yang gundah gitu ya, yang masih menggunakan projo, padahal sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, masih projo sana, apalah gitu, relawan Pak Jokowi, cinta lover dan sebagainya itu, ya kemudian dan mereka masih tetap ditegakkan, masih tetap diadakan pada sampai dengan hari ini gitu ya, untuk menyerang kami para ilmuwan gitu ya. Jadi Di maksud segala macam. Dokter Tifa Iya. yang putus asa ini justru Jokowi. Iya, kalau kita kan tetap ya artinya penelitian kami sudah selesai, sekarang sudah dilanjutkan lagi oleh para ilmuwan yang lain, Dr. Oke. Bonakwa Silalahi dari USU, kemudian ada Dr. Lydia dari ITB dan seterusnya, Profesor Tono Saksono, Dr. Ridho Rahmadi, ada Profesor Zainal Mutakin, Oke. ada Profesor sampai guru besar kita semua Profesor Din Syamsuddin ya. Ini semua sudah bicara karena melihat bahwa kami yang sedang melakukan apa yang menjadi tugas kami secara ilmiah itu tidak diberikan kesempatan yang baik, bahkan kemudian malah dikriminalisasi. Oke. Saya mau lanjut sama Bang Rifai sebentar. Ini supaya jelas ya. Jadi pertanyaan saya tadi kan saya tanyakan ke Bang Rifai. Bang Rifai ini ya 2 spesimen Ya. dipegang oleh orang yang dipercaya oleh Pak Joko Widodo ya. Pertama adalah kader PSI yang namanya Dian Sandi Utama. Yang kedua ada ipar Pak Jokowi namanya Pak Anto. Ya, menurut Anda ini spesimen ini sama apa beda? Objeknya sama. Sama. Objeknya ya. Nah, Kalau spesimen karena satu lurus satu miring, ya. kita harus lihat Oke, lagi. ya. Jadi inilah ya, saya ingin menunjukkan bahwa mata awam secara ilmiah dengan mata ilmuwan seperti kami itu beda. Melihat bagaimana nih, saya sedang melakukan dan sudah belasan tahun melakukan penelitian molekuler. Jadi udah biasa melihat barang-barang yang kecil-kecil itu udah biasa. Baik. Makanya ini adalah 2 spesimen, 2 dokumen yang berbeda. Ya, nanti nggak saya spill sekarang. Ini 2 spesimen yang berbeda gitu loh. Baik. Bedanya di mana masih rahasia? Nggak rahasia karena durasi kita tinggal 20 Oke. menit. Oke. Baik. Nah, sekarang Saya ke Bang Freddy Ya, dulu. oke. Bang Freddy, kehadiran dari tokoh-tokoh besar ini yang berada di belakangnya tim RRT, Anda menilainya seperti apa? Tapi kita tahan terlebih dahulu, Bang Freddy. Interupsi masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.